Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febridiah Larasati, NIM 1903211000019 dari kelas Agribisnis A, program studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel materi analisis tata niaga pendekatan SCP, perilaku dan kinerja pasar. Jurnal pertama atau jurnal yang saya review memiliki judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Kelapa di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Studi Kasus Desa Sarimulya dan Desa Penjuru. Pendahuluan dari jurnal ini adalah kelapa termasuk salah satu tanaman perkebunan andalan Indonesia. Luas perkebunan kelapa pada tahun 2016 di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 440.696 hektar dengan produksi 357.168 ton dan produktivitas 0,81 ton per hektar. Permasalahan petani kelapa dalam pemasaran hasil produksinya yaitu fluktuasi harga. Pemasaran kelapa di Desa Sarimulya dan Penjuru melibatkan pedagang pengumpul dan pedagang besar yang membentuk saluran pemasaran, berfungsi untuk mengetahui informasi harga. Lembaga pemasaran tersebut menyebabkan terbentuknya saluran pemasaran. Hal tersebut berkaitan dengan struktur, perilaku, serta penampilan pasar komoditi kelapa di Desa Sarimulya dan Desa Penjuru. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis struktur, perilaku, dan penampilan pasar kelapa di Desa Sarimulya dan Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sarimulya dan Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, pada bulan Oktober 2017 sampai bulan April 2018. Penelitian ini menggunakan metode survei dan membutuhkan data sekunder maupun primer. Pengambilan sampel petani menggunakan metode accidental sampling, sedangkan pedagang menggunakan metode sensus. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif dan deskriptif. Hasil dan pembahasan. Untuk struktur pasar kelapa di Desa Sarimulya dan Desa Penjuru yaitu oligopsoni. Dapat dilihat dari jumlah pembeli lebih sedikit daripada jumlah produsen. Tidak terdapat pedagang pengumpul dan pedagang besar yang memiliki nilai KR mencapai 95%. Hambatan bagi pedagang luar yang ingin masuk pasar dan nilai indeks Herfindahl pedagang pengumpul dan pedagang besar berada di antara 0 dan 1. Penyebab tidak terdapat pedagang luar yang masuk karena petani telah memiliki langganan dan terkait dengan pedagang pengumpul yang berasal dari daerah tersebut. Terdapat 4 saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang pertama yaitu petani ke konsumen akhir atau pabrik. Saluran pemasaran kedua, petani ke pedagang pengumpul ke konsumen akhir atau pabrik. Saluran pemasaran ketiga, petani ke pedagang pengumpul ke pedagang besar dan konsumen akhir atau pabrik. Sedangkan untuk saluran pemasaran yang keempat, yaitu petani ke pedagang pengumpul ke pedagang besar dan ke pabrik di Malaysia. Perilaku pasar. Untuk perilaku pasar kelapa di Desa Sarimulya dan Desa Penjuru yaitu memiliki hubungan atau korelasi yang kuat antara harga kelapa di tingkat petani dengan harga kelapa di tingkat konsumen akhir. Pihak yang dominan dalam penentuan harga adalah konsumen akhir atau pabrik. Transmisi harga pasar di tingkat produsen dan tingkat konsumen kurang dari 1. Artinya yaitu laju perubahan harga di tingkat petani lebih kecil daripada di tingkat pabrik. Penampilan pasar. Untuk penampilan pasar kelapa di Desa Sarimulya dan Desa Penjuru dapat dilihat dari margin pemasaran. Pada saluran pemasaran 1 tidak terdapat margin pemasaran karena petani langsung menjualnya ke konsumen akhir.
Pada saluran pemasaran kedua memiliki margin pemasaran sebesar 407,5 per kilogram di Desa Sari Mulya dan 585 per kilogram di Desa Penjuru. Margin pemasaran saluran ketiga yaitu 407,50 per kilogram di Desa Sari Mulya dan 585 per kilogram di Desa Penjuru. Sedangkan pada saluran pemasaran keempat, margin pemasarannya adalah 957 per kilogram di Desa Sari Mulya dan 985 per kilogram di Desa Penjuru. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pasar kelapa di Desa Sari Mulya dan di Desa Penjuru adalah oligopsoni. Perilaku pasarnya yaitu memiliki hubungan atau korelasi yang kuat antara harga kelapa di tingkat petani dengan harga kelapa di tingkat konsumen akhir. Dan transmisi harga pasar di tingkat produsen dan konsumen adalah kurang dari 1. Sedangkan untuk penampilan pasar dapat dilihat dari margin pemasaran. Jurnal 2 atau jurnal pembanding memiliki judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Wortel di Subterminal Agrobisnis atau STA Mantung. Kasus pada sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pendahuluan. Wortel merupakan salah satu tanaman hortikultura yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Tetapi jumlah produksi maupun konsumsi dari wortel belum dapat mencerminkan pemasaran yang efisien. Salah satu cara yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani yaitu melalui pemasaran komoditas pertanian dengan pendekatan kelembagaan STA. Analisis sistem pemasaran wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari perlu dilakukan dengan melihat potensi pasar wortel STA Mantung dan kondisi pasar saat ini. Struktur pasar yang tidak efisien mempengaruhi tingkah laku pedagang dan menyebabkan sistem pemasaran STA Mantung tidak efisien, sehingga petani wortel dapat memilih kelembagaan tradisional untuk alternatif menjual hasil produksinya. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis sistem pemasaran wortel di subterminal agrobisnis STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari secara lebih lengkap menggunakan pendekatan struktur, perilaku, dan penampilan pasar wortel. Metode penelitian. Penelitian tersebut dilakukan di subterminal agrobisnis STA Mantung dan di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon. Pengambilan sampel petani menggunakan metode simple random sampling, sedangkan untuk pedagang menggunakan metode non-probability sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, deskriptif, dan kuantitatif. Hasil dan pembahasan. Struktur pasar. Untuk struktur pasar wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari mengarah pada persaingan tidak sempurna, yaitu oligopsoni. Hal tersebut membuat posisi tawar-menawar petani menjadi lemah sebagai price taker. Tingkat diferensiasi produk. Pedagang tidak melakukan perubahan bentuk yang menciptakan nilai tambah, hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel dan fungsi pengangkutan. Hambatan keluar masuk pasar terutama dihadapi oleh pedagang pengumpul dan pedagang antar daerah. Tingkat pengetahuan pasar lembaga pemasaran lebih sempurna daripada tingkat petani. Terdapat 9 saluran pemasaran. Yang pertama adalah petani ke pedagang candak kulak, ke grosir atau retail, ke pedagang antar daerah. Yang kedua, petani ke pedagang candak kulak, ke pedagang antar daerah. Yang ketiga, petani ke pedagang candak kulak, ke pengecer. Yang keempat, yaitu petani ke pedagang candak kulak, ke grosir atau retail, ke pengecer. Yang kelima, yaitu petani ke grosir atau retail, ke pengecer. Yang keenam yaitu petani ke grosir atau retail ke pedagang antar daerah. Yang ketujuh yaitu petani ke pengecer. Yang kedelapan petani ke pedagang pengumpul ke pengecer. Dan yang kesembilan adalah petani ke pedagang pengumpul ke pedagang antar daerah.
Perilaku pasar. Untuk perilaku pasar Walter terdapat beberapa macam kolusi dan taktik yang dilakukan lembaga pemasaran dengan tujuan meningkatkan keuntungan. Pedagang canda kulak dan grosir STA Mantung serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional lebih menguasai dalam penentuan harga, sedangkan petani hanya sebagai pihak price taker. Promosi penjualan wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari belum dilakukan menggunakan media massa karena wortel mudah rusak dan membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan promosi. Penampilan pasar. Penampilan pasar wortel menghasilkan margin pemasaran, share harga, dan RC rasio yang memiliki variasi pada 9 saluran pemasaran wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari. Pada saluran pemasaran 4 merupakan yang paling efisien karena pelaku pasar yang terlibat paling sedikit. Nilai margin pemasaran rendah, share harga yang diterima petani tinggi, dan tingkat efisiensi usaha tertinggi dibandingkan dengan 8 saluran pemasaran yang lainnya. Meskipun pada saluran pemasaran 7 paling menguntungkan untuk petani tetapi memiliki kelemahan yaitu kapasitas produksi yang mampu dibeli oleh pengecer hanya terbatas sekitar 100-300 kg per hari. Nilai margin pada saluran pemasaran selain dipengaruhi oleh panjang pendeknya saluran pemasaran, aktivitas pemasaran, keuntungan yang diharapkan lembaga pemasaran yang terlibat, juga dipengaruhi oleh kualitas produk yang diperdagangkan. Nilai RC rasio terendah berada pada tingkat petani produsen wortel, karena dalam jangka waktu 100 hari melakukan usaha tani wortel dengan risiko kegagalan lebih besar. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pasar wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari mengarah pada oligopsoni. Perilaku pasar dengan berbagai macam kolusi dan taktik untuk meningkatkan keuntungan. Dan penampilan pasar menghasilkan margin pemasaran, share harga, dan RC rasio yang bervariasi setiap saluran pemasaran. Setelah saya mereview jurnal 1 dan jurnal 2, di mana jurnal 2 sebagai jurnal pembanding, maka saya akan memberikan komentar kepada kedua jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal 1 menyebutkan data apa yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk jurnal 2 tidak disebutkan data apa yang dibutuhkan, apakah data primer atau sekunder. Untuk jurnal kedua tidak dijelaskan kapan penelitian tersebut dilaksanakan, tetapi pada jurnal pertama telah dijelaskan waktu penelitian dilaksanakan. Selanjutnya pada saluran pemasaran jurnal 1 disajikan secara bagan, sedangkan pada jurnal kedua tidak disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jurnal 1 lebih mudah untuk dipahami dan lebih menarik daripada jurnal kedua. Yang terakhir adalah analisis struktur pasar yang dilakukan pada jurnal 1 secara kuantitatif hanya dengan menghitung konsentrasi rasio market share dan nilai indeks Herfindahl. Sedangkan pada jurnal 2 lebih lengkap karena pendekatan struktur pasar dilakukan secara kuantitatif menggunakan analisis pangsa pasar, IHH, CR4, IR, dan koefisien Gini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.